Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Fadilah dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang bagaimana mengolah data menggunakan data saya sendiri, yaitu menggunakan data hasil post-test saya pada saat melakukan kampus mengajar di SDN 2526. Jadi teman-teman dapat dilihat bahwa data yang saya mempunyai data dari hasil post-test nilai siswa kelas 5 di SDN 2526 saat melakukan post-test AKM kelas dalam kegiatan kampus mengajar. Nah, filenya itu saya simpan dalam file Excel. Nah, saya mendapatkan tugas untuk mengolah data tersebut. Baik, caranya yang pertama itu datanya kan berupa data yang acak. Nah, cara pertama selanjutnya itu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, kita bisa mengidentifikasi data yang diberikan. Jadi, data yang saya gunakan ini terdiri atas 32 nilai hasil post-test siswa. Data ini bervariasi, mulai dari nilai 35 sampai dengan nilai 95. Langkah kedua yaitu kita menentukan range-nya. Jadi, range itu dihitung dengan rumus range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, yaitu sama dengan nilai terbesarnya tadi itu 95 dikurang nilai terkecil yaitu 35, maka hasilnya adalah 60. Kemudian, cara selanjutnya adalah menentukan banyak kelas yang disimbolkan dengan huruf K. Jadi, banyak kelas ditentukan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi, N-nya itu yaitu banyak datanya. Nah, banyak datanya tadi kita itu adalah 32. Maka, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32. Nah, log 32 itu sama dengan 1,5. Maka 1 ditambah 3,3 dikali 1,5, nah 3,3 nya itu kita kalikan dengan 1,5 terlebih dahulu, mendapatkan 4,95. Maka 1 ditambah 4,95 sama dengan 5,95. Nah, jika kita bulatkan, maka hasilnya itu adalah 6. Kemudian kita menentukan panjang kelas yang disimbolkan dengan huruf I. Jadi, rumus dari panjang kelas yaitu I sama dengan range per K. Nah, range-nya itu tadi adalah 60. Kemudian K-nya itu tadi 5,95. Jadi, angka yang kita ambil itu nilai yang sebelum dibulatkan. Maka 60 dibagi 5,95 akan mendapatkan hasil 10,08. 10,08 ini kita bulatkan ke atas, maka panjang kelasnya yaitu sama dengan 11. Baik, nah dari perhitungan tadi kita bisa membuatkan tabel frekuensinya. Nah, kan panjang kelasnya itu ada 11. Kemudian nilai paling rendah itu kita mulai dari nilai 35. Maka kita mulai hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Maka rentangnya itu yang pertama 35 sampai dengan 45 karena panjang kelasnya itu 11. Kita lihat dari data yang sudah diurutkan tadi. Nilai rentang dari 35 sampai 45 itu ada berapa data? Nah, jika kita hitung ada 1, 2. Maka frekuensinya itu ada 2. Kemudian kita taruhkan nama kelasnya. Nah, saya menaruh kelasnya itu adalah kelas F. Begitu pula dengan nilai post-test selanjutnya. Kita mulai lagi dari angka 46 sampai dengan 56.
kemudian kita lagi lanjut 57 sampai 67. Begitu juga dengan frekuensi dan kelasnya. Nah, setelah kita membuat tabel frekuensinya, kita akan lebih mudah lagi untuk membuat penyajian datanya dalam bentuk diagram. Nah, diagram yang saya gunakan adalah diagram batang. Jadi, kita tinggal sesuaikan dari nilai X ke Y-nya, yaitu nilai X-nya itu adalah nilai kelasnya, kemudian vertikalnya itu nilai Y, yaitu frekuensinya ada berapa. Jadi dari kelas F itu ada 2, maka kita tinggal membuat diagram batangnya itu sesuai dengan tabel frekuensinya seperti yang kita lihat pada gambar. Baik, langkah selanjutnya adalah menentukan modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Nah, jika kita melihat kembali pada data, maka kita dapat menghitung bahwa angka 90 itu, nilai 90 itu muncul sebanyak 8 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 90. Langkah selanjutnya adalah menentukan min atau nilai rata-rata. Nah, min itu dihitung dengan rumus min sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, jika kita jumlahkan data-data tersebut sebanyak, hasilnya itu sebanyak 2450. Kemudian kita bagi per banyak data, yaitu 32, maka hasilnya adalah 76,5625. Selanjutnya, menentukan median. Nah, median itu adalah nilai tengah dari data yang telah kita urutkan. Nah, kita telah mengurutkan data tadi, maka jika kita cari nilai tengahnya, maka yang muncul itu adalah 85 dan 85. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka rumusnya adalah median sama dengan D1 ditambah D2 per 2. Nah, mediannya itu 85 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 170 dibagi 2 sama dengan 85. Maka mediannya adalah 85. Baik, demikian penjelasan saya dari tugas statistik ini. Semoga dapat membantu kita dalam memahami materi analisis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.